Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Wah, duh. Lah Rocky Gerung mulai turun gunung bahas tentang timnas. Jari ini timnas mencapai hasil kayak gini nih kok nggak nunjuk nasionalisme. Aduh, buat apa berprestasi kalau prestasi itu dihutangin luar negeri? Loh ya apa sih Rocky Gerung? Menganggap para pemain yang membela bangsa dan tanah air kita mati-matian sampai delosoran. Dianggap Rocky Gerung jari ini nggak ono jiwa nasionalisme nih. Nggak ada jiwa nasionalisme, bahkan itu dianggap sebuah prestasi yang diberikan oleh luar negeri terhadap Indonesia. Ngawur wong yo ahli filsafat itu mesti mek ngayal ae penggaweane. Tapi nggak ada realitanya. Realisasi niku gak ono, teori semata yang perlu disampaikan. Waduh, ngeri wong iki wis nang politik amburadul gak jelas omongane. Penuh dengan teori tanpa fakta, tambah melebu nanggone bal-balan pisan. Wis dalah caki. Sepertinya sepak bola Indonesia semakin maju, semakin banyak juga ini orang-orang yang mengomentari gitu. Sekarang Rocky Gerung juga ikut-ikutan untuk mengomentari soal sepak bola ini. Dia sebenarnya ya urus saja politik yang kemarin hampir baku hantam dengan Sylvester Matutina itu. Sekarang ribut lagi dengan bola. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya ada apa? Ya, belum habis Peter Gonta, muncul Rocky Gerung. Rocky Gerung mengkritisi timnas Indonesia. Ya, boleh saja mengkritisi Rocky Gerung. Wahai Rocky Gerung, boleh kamu mengkritisi. Tapi lihat, Rocky Gerung kurang sreg. Ada pemain naturalisasi penuhi timnas Indonesia. Lebih pilih kalah terus dengan pemain lokal. Hai Rocky Gerung, kalau Indonesia kalah Rocky Gerung. Malu si Indonesia Rocky Gerung. Ya wajar dia begitu karena memang selama ini dia sibuk dengan politik. Berbeda halnya dengan kita yang selama ini mengikuti perkembangan timnas seperti apa. Kita yang gila bola, kita tahu lah perkembangan timnas seperti apa gitu. Berbeda dengan Rocky Gerung yang selama ini itu dia sibuk dengan ya politik begitu. Kemarin kan hampir baku hantam juga dengan Sylvester Matutina. Hampir baku hantam kemarin. Jadi wajar kalau dia bilang ya lebih baik kalah dengan tidak memakai pemain diaspora. Kalau kita sih yang selama ini mengikuti perkembangan timnas, menurut kita itu kan lebih bagus adanya pemain diaspora karena bisa mengangkat performa Indonesia. Karena selama ini kita berangkat dari pengalaman memakai pemain lokal full squad itu sama sekali tidak mengangkat performa timnas. Makanya dengan datangnya pemain-pemain diaspora ini mengangkat level timnas. Kita tidak lagi hanya melihat sekedar Piala AFF, tapi yang lebih tinggi. Nah itu yang tidak diperhatikan oleh Rocky Gerung karena mungkin pikirannya, matanya sudah tertutup dengan politik. Jadi ya kita wajarkan sajalah kalau dia bilang seperti itu karena memang dia tidak mengerti sepak bola. Nadeo Argawinata setelah pulang membela timnas Indonesia, Nadeo langsung main bersama klubnya Borneo ketika melawan PSSS Sleman. Dia melakukan blunder fatal teman-teman, lalu mendapatkan kartu merah. Nah yang begini-begini nih yang tidak bagus ini. Yang begini-begini nih makanya ya minta maaf tidak dipakai di timnas ini. Iya kan? Sekali lagi karena memang ya seperti ini kondisi dan keadaannya. Makanya STY lebih memilih Martin Paes. Pertanyaannya apakah Nadeo dan Hernando tidak bagus? Bagus mereka. Tapi kalau ditanya kualitasnya siapa yang lebih bagus? Martin Paes. Pastinya Martin Paes lebih bagus. Banyak pemain naturalisasi. Inilah 9 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Di urutan nomor 9 ada Paulo Jose, pemain naturalisasi timnas Malaysia asal Brazil. Paulo Jose merupakan pesepak bola asal Brazil yang saat ini bermain untuk Kuala Lumpur City di Liga Malaysia. Pemain yang dinaturalisasi oleh Malaysia ketika berumur 34 tahun itu diketahui baru mencatatkan 8 laga untuk timnas Malaysia. Di urutan nomor 8 ada Romel Morales, pemain naturalisasi timnas Malaysia asal Kolombia. Banyak sekali pemain diaspora bukan diaspora, naturalisasi. Kalau kita kan istilah kiranya diaspora, mereka naturalisasi. Jadi mereka punya pemain warisan itu banyak juga. Nah, rata-rata mereka pakai pemain warisan karena mereka tahu
kualitas pemain warisan itu seperti apa, walaupun umurnya itu tua-tua dibandingkan dengan Indonesia. Umurnya itu ya dari belasan tahun sampai ya 29-30 lah. Kalau di Malaysia ini sekitar 31-32. Jadi perbedaannya itu cuma di umur gitu. Tapi kalau kita lihat Malaysia juga sekarang mulai mengikuti langkah Indonesia memakai pemain-pemain warisan itu. Media Vietnam bandingkan capaian timnas Indonesia dengan Thailand. Ya, seperti yang kita tahu, timnas Indonesia berhasil meraih 2 poin pada 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam pun membandingkan capaian itu dengan kiprah Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2014 lalu. Salah satu media dari Vietnam, yaitu The Tao 247, mereka menuliskan, ini ada The Tao, ada Soha. Ini media-media Vietnam selalu saja mencari-cari kesalahan Indonesia. Kenapa mereka? Ada apa dengan mereka? itu dicatat, pencapaian impresif tersebut masih belum bisa membawa Indonesia melampaui wakil Asia Tenggara dengan start terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yaitu Thailand. Hah? Pada saat itu, pada laga awal, Thailand berhasil memenangkan 2 laga awal dengan skor 3-0. Pada 2014, putaran ketiga dibagi menjadi 5 grup. Setiap grup dihuni 4 tim. Thailand sendiri akhirnya gagal lolos ke babak berikutnya karena kalah 3 kali dan menjadi juru kunci klasemen grup D. Lalu pada edisi 2018, Thailand tidak mampu meraih poin pada 2 laga awalnya di putaran ketiga. Ketika itu, Terasil Dangda dan kolega menelan kekalahan dengan skor 0-1 dari Arab Saudi dan 0-2 dari Jepang. Sementara Vietnam gagal total pada 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2002 lalu. The Golden Stars kalah dengan skor 1-3 dari Arab Saudi. Kenapa mereka harus banding-bandingkan sedangkan Vietnam ini kalah terus begitu? Kalah terus Vietnam ini. Lawan Rusia itu kalah 3-0 di kandang sendiri, bahkan kipernya blunder. Kemarin lawan Thailand entah itu pertandingan apa, saya juga kurang update soal Vietnam dan Thailand kemarin. Yang tahu tolong bisa tulis di kolom komentar. Itu kalah mereka 2-1 itu. Terus sekarang mau ganggu-ganggu kita. Kenapa? Kenapa dan gitu? 0-1 dari Australia. Lantas, apa yang mau mereka banggakan? Apa yang mau mereka bandingkan dengan tim? Mereka mau membanggakan mereka punya kekalahan itu. Itu saja. Padahal sudah jelas kalau Thailand dan Vietnam itu sudah tidak lolos Piala Dunia sebelumnya. Nah, bedanya kita dengan Thailand itu begini teman-teman, supaya kita pikirannya terbuka gitu. Thailand itu juru kunci dengan 2 poin saya teman-teman. Dia menempati posisi juru kunci itu dengan 2 poin. Sedangkan Indonesia di kualifikasi ronde ketiga ini ya, Indonesia itu ada di peringkat 4 di atasnya Australia dan juga Cina. Padahal di sini kita lihat Indonesia itu tidak diunggulkan sama sekali. Bahkan dikatakan negara underdog. Tapi rupanya Indonesia menjadi negara kuda hitam yang bisa merepotkan 5 negara yang lain ini. Jadi Indonesia itu lebih baik dari Thailand sebenarnya. Karena Indonesia di 2 laga awal, Indonesia itu sudah punya 2 poin. Itu poinnya sama dengan Thailand yang waktu lalu jadi juru kunci itu. Jadi kita masih ada sedikit keunggulan. Dimana kita masih punya sisa 8 pertandingan lagi. Jadi kita bisa curi poin di 4 pertandingan sisa melawan Cina dan juga Bahrain. Kita bisa curi 12 poin di situ. Optimisnya seperti itu. Kemudian yang sisanya lagi 4 laga kemudian itu main away, main home. Itu saya pikir kita ya jangan berharap banyak lah, karena kita bermain lawan negara-negara kuat. Tapi optimis saja bahwa kita kalau kalah jangan kalah banyak-banyak begitu. Kalaupun kalah, kalaupun kita bisa tahan imbang mereka sudah luar biasa sekali. Jadi itulah perbedaannya kita dengan Thailand. Thailand itu tidak lolos dengan cuma 2 poin. Sedangkan Indonesia baru main 2 kali, ya masih tersisa 8 pertandingan, itu kita punya poin sudah 2. Jadi kita sebenarnya jauh lebih bagus daripada Thailand sebenarnya. Tapi mereka terus-terusan untuk membandingkan kita dengan mereka yang sebenarnya mereka juga tidak lebih baik dari kita itu, iya kan? Harimau Melaya rugi tak ambil player-player ini. Korang tahu tak, kita ada 3 pemain warisan yang tengah beraksi kat EPL sekarang. Kebetulan pula posisi yang mereka main adalah kawasan yang perlu dikukuhkan dalam skuad Harimau Melaya. Nenek Kita nonton dulu teman-teman, baru kita komen sebentar. Emil Smith Rowe berasal dari Rembau Negeri Sembilan. Bekas bintang Arsenal yang kini main untuk Fulham boleh digunakan sebagai attacking mid atau sayap kiri. Seterusnya, ini pemain kawasan tengah yang serba boleh. Sebelum ni abang memang nak dia masuk Manchester United tapi sudah dibeli oleh Chelsea. Keenan Dewsbury Hall padu babe dan dia ada darah Malaysia dari neneknya. Marcus Tavernier, pemain Bournemouth, juga ada pertalian darah Malaysia melalui datuknya yang berasal dari Melaka. Dia juga boleh mengisi kawasan
kawasan tengah dan juga sayap kiri. Sebagai bonus, boleh ambil budak darah Selangor Ethan Whitley yang main untuk Akademi Manchester United. Dia ni striker. Nah, kita berhenti dulu. Ini sepertinya dia sudah konfirmasi kalau dia ini tidak punya darah keturunan Malaysia begitu. Tapi ada fotonya itu beredar, saya lupa tuh. Nanti saya edit, saya taruh nanti sebentar ini. Dia tidak punya darah keturunan Indonesia yang di Akademi MU ini. Kenapa klaim-klaim gitu? Muda yang sangat berbisa. Bayangkan guys, kalau 4 orang ini ada dalam skuad Harimau Melaya, tambah pula Kapten Burnley Josh Brownhill, meletup geng. Korang Setuju, bukan tidak setuju. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mau untuk bermain untuk Malaysia? Sedangkan aturan ya, IPL kan kita tahu ketat sekali. Negara dengan peringkat di bawah 100 itu tidak bisa bermain untuk klub mereka di Liga Inggris. Karena aturannya itu harus 100 ke atas begitu, 199 dan terus sampai peringkat 1. Itu bisa mereka bermain di Liga Inggris. Tapi kalau misalkan mereka punya negara, misalkan mereka mau bermain untuk Indonesia, mereka mau bermain untuk Malaysia, itu tidak bisa karena mungkin mereka pikir kalau kita bermain untuk Malaysia nanti karir kita dikorbankan di sini. Jadi saya pikir agak sedikit mustahil kalau mereka mau bermain untuk Malaysia. Tapi semoga lah mereka bisa bermain untuk Malaysia supaya Malaysia bisa bagus. Kita ada ya, saingan nanti kita di Asia Tenggara ini bagus sih. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah mereka mau? Nah ini tadi yang saya bilang teman-teman. Ini kan ada di akademinya MU dia nih. Akibat dari kerasnya hati gitu yang gak mau kalah dari Indo teman-teman ya. Nah kita baca dulu teman-teman. Been told to message you bro, just letting you know I don't have any Asian blood. Nah, dia tidak punya sama sekali darah Asia, apalagi Malaysia. Asia dia sudah bilang di sini. Tidak ada. Sampai-sampai main klaim. Berada bilang begini, sorry, you have Malaysian bloods. Tidak, dia tidak punya. No Malaysian roots. Pada dasar yang valid gitu ya. Seperti salah satu akun Instagram negara tetangga ini ya yang mempublikasikan berita jika seorang Ethan Whitley Mahu yang merupakan pemain muda Manchester United memiliki darah Asia atau lebih tepatnya memiliki garis keturunan Malaysia. Tapi ternyata gitu ya ujung-ujungnya malu sendiri ya karena dia di DM langsung oleh orang yang bersangkutan yang menyatakan secara tegas gitu ya jika si Ethan ini tidak memiliki darah Asia sama sekali apalagi Malaysia gitu ya. Nah kan malu sendiri gitu ya, makanya kalau mau klaim itu harus didasari dengan validasi terlebih dahulu gitu ya. Riset dulu, jangan asal gas, ujung-ujungnya kan malu sendiri tuh bos. Kalau bedanya kita dengan mereka tuh begini teman-teman. Kalau mereka kan selalu mengklaim ini pemain ini punya keturunan Malaysia, tapi tidak ada konfirmasi langsung dengan mereka kan. Kalau Indonesia itu beda. Pemain yang kita bilang mereka itu ada keturunan Indonesia, salah satunya itu seperti siapa? Pascal Sturridge kalau tidak salah. Itu kan dia bermain di Leeds United, pernah bermain atau sedang bermain juga, saya kurang update itu teman-teman. Pascal Sturridge itu dia di IG-nya dia pasang bio itu gambar bendera Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian Kevin Dix, kita tahu kan Kevin Dix ini sering bermain Liga Champions dari FC Copenhagen kan. Dia itu punya darah keturunan Indonesia, ya kan. Kita tahu dari mana dia itu ya sering wawancara dengan si Yusa Nugraha itu kan. Kemudian dia di Instagramnya dia itu dia pasang bendera Indonesia. Nah di situ kita tahu bahwa dia punya garis keturunan dengan Indonesia. Contoh satu lagi misalkan Emil Audero, kita tahu kan dia punya garis keturunan dari NTB misalkan. Iya kan, kita tahu. Kemudian Jero Ritwell, kita tahu dia dorong punya garis keturunan Indonesia. Tapi maksudnya kita tidak terlalu mengklaim begitu. Sekalipun kita mengklaim, tapi buktinya ada. Berbeda dengan negara tetangga kita. Mereka selalu mengklaim, tetapi rupanya itu tidak masuk dalam mereka punya negara begitu. Mereka tidak termasuk pemain warisannya Malaysia begitu. Kecuali ada satu yang Brownhill itu mungkin memang dia pemain keturunan Malaysia. Tapi apakah dia mau bermain untuk Malaysia kan belum pasti begitu. Kalau kita kan yang sedang pemain-pemain kita ini diaspora ini kan sedang diusahakan seperti Jairo Ritwell, kemudian Kevin Dix, Ole Romeni kan itu masih sedang diusahakan untuk mereka membela Indonesia itu. Pelaku pencurian tas milik pemain sepak bola timnas Indonesia di area Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi juga mengamankan 2 orang penada yang membeli ponsel korban dari tangan pelaku. Aduh Pak, kenapa nekat Pak pergi curi tentara punya tas? Dimas Derajat itu kan tentara itu, kenapa kau nekat pergi curi?
Setelah melakukan pengejaran, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta sudah tua Pak, ingat umur. Pelaku pencurian tas pemain timnas Indonesia ditangkap polisi. Ini ditangkap. Ini dia curi tasnya di Mas Derajat itu waktu mereka lagi TC, waktu mau ke Arab Saudi itu teman-teman. Nah itu waktu mau naik bis di Mas Derajat punya tas itu hilang, semua dompet segala macam hilang di situ. Nah rupanya dia yang mencuri. Aduh Pak, sudah tua, kasihan. Jakarta Pusat menangkap Henrico Sitorus alias Bogel di kediamannya di Tangerang, Banten. Bogel merupakan pelaku. Sudahlah, bikin malu, yang penting sudah ditangkap. Kasihan, ya kan, kasihan gitu kalau sudah tertangkap. Gimana kalau kita undang aja Bung Toel buat nonton di Tribun Utara ya suatu hari nanti, gimana Bung Toel? Ya, jangan ditimpukin aja. Ayo Bung Toel. Ya. Gimana tanggapan Om? Asal jangan ditimpukin aja. Ya baru kali ini diajakin nonton. Tapi berangkat ya nanti? Kapan? Di Tribun Utara. Nonton Australia kali ya Bung Toel ya. Australia. Ya ntar pikir-pikir dulu. Gak ada temen yang mau diajakin, biasanya takut katanya. Ini temen nih sebangsa dan setanah air, masa bukan? Iya, kalau ada Ragrani kita bareng-bareng. Makasih. Bung Toel takut sampai di tribun itu pasti orang-orang yang sudah siap gelas aqua segala macam dia kena lempar gitu pasti. Toh dia sementara off air saja dia ada nonton di luar panggung itu dilempar itu, bayangkan. Apalagi di GBK itu semua rata-rata pecinta timnas yang pergi. Nah datang Bung Toel yang selalu mengkritik timnas pasti hancur ya di sana. Ya syukurlah Bung Toel tidak pergi, kalau pergi pasti chaos itu. Pelatih Cina remehkan Indonesia. Ya, pelatih Cina Branko Ivankovic mengatakan kalau Cina baru bisa meraih poin setelah melawan Indonesia. Jadi di 2 pertandingan awal round 3 kualifikasi Piala Dunia, Cina itu kalah 7-0 di bantai Jepang dan juga kalah 2-1 di kandang sendiri melawan Arab Saudi yang bermain dengan 10 orang. Begitu dia mau anggap remeh Indonesia yang tahan imbang Arab Saudi, itu kan lucu. Belajar banyak dulu deh, belajar banyak dulu. Walaupun mereka punya niat jahat sama Indonesia, mereka mau bawa ke stadion yang katanya cuacanya ekstrim. Ya tidak apa-apa, Indonesia siap tada itu. Indonesia tidak akan pernah takut begitu. Mau main di mana sih sudah siap, karena kita punya spesialis pemain-pemain yang ya terbiasa bermain di cuaca yang dingin. Nah, kan kita ada JIC segala macam, ada Tom Hey itu mereka kan terbiasa bermain di Eropa itu kan. Cuacanya juga itu hampir sama dengan di Cina gitu. Jadi ya terserah Cina lah mau pakai strategi seperti apa, tapi jangan harap dapat poin dari Indonesia. Kita akan dapat 3 poin dari mereka. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.